Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof untuk melanjutkan kisah Yu Lejin, mantan tentara bayaran yang kembali ke sekolah. Jadi langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Jadi bagi kawan-kawan yang baru bergabung, bisa langsung saja ke halaman channel untuk melihat playlist dari High School Soldier. Di salah satu ruang karaoke, temannya Hejin bertanya-tanya, apa benar Hejin pindah sekolah ke luar negeri? Temannya yang lain juga kaget saat mendengar itu. Juga, sampai sekarang Hejin tidak bilang apa-apa pada mereka. Bahkan, hari ini, mereka tak ada yang melihat Hejin. Salah satu dari mereka berkata, kalau Hejin tidak masuk hari ini. Katanya, kakak Hejin, Kim Kiso juga pindah. Mendengar itu, mereka jadi semakin penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Mereka lalu bertanya pada Choi Lee Yong, gadis yang selalu bersama Hejin. Apa benar Hejin pindah sekolah? Bukannya dia sekelas dengan Hejin? Lee Yong menjawab dengan ragu kalau yang dia tahu seperti itu. Wali kelas mereka juga sudah bilang kalau Hejin pindah sekolah. Lalu dia juga bertanya apa Lee Yong sudah mencoba menghubungi Hejin. Lee Yong berkata jika dia sudah meneleponnya, tapi Hejin tak mengangkatnya. Pesannya juga tidak dibaca. Mereka akhirnya jadi yakin dengan kabar itu. Tapi tetap saja, kenapa begitu tiba-tiba? Dalam hatinya, Lee Yong juga bingung karena Hejin tidak bisa dihubungi sejak terakhir mereka chattingan. Waktu itu Hejin bilang kalau Lejin sudah pasti tamat karena ibunya sudah turun tangan. Padahal Hejin sudah bilang begitu. Tapi Lee Yong jadi khawatir dan takut jika seandainya kepindahannya berhubungan dengan Lejin. Tapi Lee Yong segera menepis pemikiran itu. Orang tua Hejin kan sangat berpengaruh. Mereka sedikit bete karena Hejin tak ada di sini. Meski dia banyak lagak mentang-mentang adiknya Kim Kiso, tapi dia sumber uang mereka. Tiba-tiba pintu ruang itu terbuka dan Hejin masuk ke sana dengan tangan yang digips. Mereka semua terkejut saat melihatnya. Hejin mengumpat, lalu duduk di kursi itu. Cewek berambut merah lalu bertanya, apa benar Hejin ingin pindah sekolah? Dan cewek pirang bertanya, apa yang terjadi? Kenapa pula tangannya Hejin digips? Ya, Hejin juga tak mengerti, tapi dia pindah hanya selama 1 semester saja. Ayahnya bilang mereka hanya perlu tinggal 1 semester di luar negeri. Selama itu ayah mereka akan mengurus semuanya. Mulanya Hejin tak percaya, tapi ayahnya meyakinkan karena dia juga tak bisa membiarkan video seperti itu dimiliki oleh orang lain. Teman sebangsatnya tersenyum saat tahu itu. Karena pergi 1 semester, tak ada bedanya dengan jalan-jalan doang. Lalu si pirang bertanya, kenapa juga dia dan kakaknya itu harus pergi? Tapi Hejin bilang kalau itu masalah keluarga, jadi mereka tak perlu tahu. Sebenarnya, Hejin malu kalau dia bilang harus pergi karena Lejin. Jadi dia berbohong. Yang lain juga bertanya, bagaimana dengan cewek yang dibully Hejin? Apa geng Kiso sudah menghajarnya? Mereka tak bisa dihubungi sama sekali. Hejin berkata jika dia tidak tahu apa-apa, tapi mereka pasti bisa mengurusnya sendiri. Tapi dia juga tak bisa bilang yang sebenarnya kalau kelompok kakaknya dikalahkan si bangsat itu sendirian. Sial, Hejin mengumpat. Karena si bangsat itu namanya jadi buruk, dia yakin Dayun pasti jadi besar kepala sekarang. Dan itu sangat menyebalkan. Hejin lalu mengajak mereka untuk memberi pelajaran pada Dayun sekali lagi. Lee Yong yang mendengar itu jadi panik dan mengingatkannya. Tapi Hejin tak peduli, dia malah berkata, jika nanti dia pergi, pastinya Dayun akan banyak berulah. Membayangkannya saja sudah membuat Hejin mau muntah. Lagi pula, sebentar lagi dia akan berangkat. Jadi, dia akan menghabisi Dayun dulu sebelum pergi. Lee Yong yang mendengar itu kembali mengingatkan Hejin. Tapi Hejin tak ambil pusing. Dia malah bilang jika kakek Dayun bekerja sebagai satpam, dan dia akan meminta ibunya untuk memecatnya dan tak bisa bekerja lagi. Harusnya serangga seperti Dayun sudah siap dapat nasib sial saat melawannya. Kemudian, terdengar suara seseorang dari luar berkata jika keputusannya sudah benar untuk datang ke sini. Hejin menoleh dan melihat Lejin berpakaian serba hitam dengan masker di wajahnya. Hejin jadi panik dan takut lalu meneriakkan nama Yu Lejin. Tapi Lejin bersikap bodoh dan bertanya, siapa itu Lejin? Mendengar itu, Hejin jadi semakin ketakutan.
Temannya yang juga mendengar itu bertanya, bukannya Lejin itu nama kakak Dayun? Kenapa dia ada di sini? Lalu Lejin berkata, apa mereka sedang membicarakan hal yang seru? Kebetulan sekali, semua orang yang ada di video juga sudah berkumpul di sini. Mendengar Lejin menyebut video, si pirang jadi panik dan bertanya, apa maksudnya? Tapi Lejin bilang, bukannya mereka yang lebih tahu tentang itu? Dan juga kalau dipikir-pikir, videonya Dayun juga diambil di sini. Mereka berempat mematung di tempatnya. Lalu Lejin bertanya, kenapa mereka tidak memilih lagu? Bukannya mereka suka dengan lagu bersuara besar? Lalu dia menutup pintu dan... Di rumah sakit, Pak Hakim bertanya, kemana perginya Dayun? Kenapa dia tak kelihatan dari tadi? Kiso lalu bilang kalau Hejin ingin mengucapkan perpisahan pada teman-temannya sebelum pergi. Pak Hakim jadi kesal mengetahui Hejin tidak mendengarnya. Tapi ajudannya masuk ke dalam dengan tergesa-gesa dan menyuruhnya melihat berita di TV. Seorang presenter wanita sedang memberitakan tentang kasus pembulian yang terekam dalam video. Bukti yang ditemukan lebih dari puluhan, artinya ada kemungkinan terlalu banyak kejadian yang tidak terekam dalam video. Saat ini, organisasi masyarakat maupun pemerintah sedang mengambil suara untuk membuat undang-undang baru demi bisa menghukum para pelaku dengan tegas. Kiso yang melihat berita menjadi panik, dan benar saja, berita itu tentangnya dan adiknya. Presenter melanjutkan beritanya. Yang lebih mengejutkan, para pelaku pembulian ini diduga putra-putri dari Kim In-bae, anggota Dewan DPR periode lalu, yang kembali mencalonkan diri dalam pemilu kali ini. Mereka semua terkejut mendengar berita itu. Di suatu tempat, Lejin bertemu dengan Cha Do-si. Dia bertanya, kenapa Lejin melakukan itu? Bukannya dia membuat perjanjian dengan bapak DPR. Sebenarnya, Lejin juga ingin menyelesaikan ini secara diam-diam, agar identitasnya tidak ketahuan. Terlebih lagi, orang tua mereka adalah politisi. Karena itulah dia pikir menyelesaikan secara diam-diam adalah cara terbaik. Dia berpikir, kalau mereka tak muncul lagi di hadapan Dayun, semuanya akan berakhir. Tapi, saat dia melihat video pembulian Hejin dan temannya, dia berubah pikiran. Dia lalu menjawab, Ketua Cha, kalau sifatnya itu memang buruk. Mendengar itu, Ketua Cha bertanya, alasan macam apa itu? Dan, apa dia pikir Pak DPR akan diam saja? Eugene bilang kalau Pak DPR tak akan sempat mengurus masalah ini. Presenter berita melanjutkan lagi bahwa ada satu lagi berita yang mengejutkan, yaitu saat ini ditemukannya bukti-bukti aksi pencucian uang, kecurangan dalam pemilu, dan juga kasus suap yang dilakukan oleh caleg DPR, Kim In-bae. Kebenaran bukti-bukti tersebut sangat jelas, sampai-sampai para anggota partai sudah mendukung keras agar caleg DPR Kim In-bae diperiksa secara menyeluruh. Tentu saja, mereka harus segera bertindak agar tidak timbul kecurigaan lebih lanjut yang akan merugikan partai mereka akibat masalah ini. Kim In-bae yang mendengar semua ini terduduk lemas di bangsal. Ketua Cha yang penasaran bertanya, apa Eugene mengambil berkas dokumen-dokumen rahasia miliknya? Ketua Cha sudah mengumpulkan bukti-bukti itu agar bisa mengancam Pak DPR untuk berjaga-jaga, tapi Lejin bisa menemukannya. Dia lalu bertanya lagi, siapa sebenarnya Lejin? Dengan singkat, Lejin bilang kalau dia hanya seorang anak SMA biasa. Mendengar itu, Ketua Cha tersenyum dan melihat Lejin pergi dari sana lalu berkata, kau benar-benar biasa ya. Di kelasnya, Lejin sedang melamun. Dia tak sadar kalau sedang diperhatikan oleh cewek-cewek di kelasnya. Lalu HP-nya berdering. Dia melihat kalau Dayun mengirimkannya pesan. Dayun bilang jika hari ini dia pulang sendiri, kakaknya jangan khawatir. Tidak perlu pulang cepat, nanti kakaknya main saja dulu. Dia juga harus bergaul dengan teman sekelasnya kan? Melihat pesan Dayun yang menyuruhnya untuk bermain, Lejin bingung harus melakukan apa. Yongshan yang baru saja tiba menyapanya dan kagum melihat Lejin yang selalu datang lebih awal. Lalu dia bertanya apakah Lejin sibuk hari ini. Tapi dia segera berkata kalau Lejin harus pulang dengan adiknya. Namun, Lejin berkata jika hari ini dia kosong. Mendengar itu, Yongshan mengajak Lejin bermain sepulang sekolah. Dan Lejin menyetujuinya. Tiba-tiba mereka didatangi preman kelas. Mereka menyapa Lejin dan bilang kalau mereka mendengar rumor jika Lejinlah yang membuat Kim Ki-soo pindah sekolah. Meski tak jadi karena dia akhirnya tertangkap.
Ya, dia juga melihat di berita bagaimana gilanya kakak adik itu. Yongshan dan teman sekelasnya menjadi kaget dan tercengang mendengarnya. Tapi Lejin membantahnya berkata kalau sepertinya mereka salah dengar. Namun si keribu malah semakin membahasnya, bercerita kalau Lejin mendatangi markasnya Kiso sendirian dan membantai mereka semua. Temannya menambahkan dia juga mendengar kalau mereka semua babak belur karena Lejin seorang diri. Orang-orang bilang Kiso pindah sekolah karena malu. Ya, jelas saja dia malu. Bajingan yang dulu tak ada takutnya itu tiba-tiba dikalahkan oleh satu orang 2 kali berturut-turut. Dia juga bertanya, separah apa Yujin memukulnya sampai-sampai Kiso ingin kabur ke luar negeri. Yongsha terkejut mengetahui bahwa Lejin benar-benar kuat. Jadi, kejadian di kelas waktu itu bukan hanya kebetulan. Lalu temannya, si Krimbu memberi selamat pada Lejin atas keberhasilannya mengusir Kim Kiso. Ya, apapun itu, mereka mengajak Lejin untuk berkumpul-kumpul sepulang sekolah. Si Kiribo juga setuju. Sudah lewat beberapa hari sejak dia datang ke sini, jadi mereka harus nongkrong bareng. Dia bahkan akan mentraktirnya. Bukankah Lejin belum mengenal daerah di sekitar sini? Tapi Lejin menolaknya berkata jika dia sudah punya janji. Lalu, mereka berdua bertanya, janji apa itu? Lejin bilang jika dia mau pergi dengan Yongshan nanti. Di sampingnya, Yongshan berkeringat dingin karena terlalu dekat dengan mereka berdua. Mendengar kalau Lejin ingin pergi dengan Yongshan, si Kiribo bertanya dengan wajah seram, apa mereka boleh ikut? Temannya juga ikut-ikutan menakuti Yongshan, membuat Yongshan tak punya pilihan selain setuju dengan mereka. Melihat temannya murung, Lejin bertanya apa dia baik-baik saja. Yongshan bilang jika dia baik-baik saja, meski dia sedikit khawatir. Di dalam hatinya dia berpikir jika ada Lejin bersamanya, mereka tak akan mengganggunya. Perhatian Lejin lalu teralihkan oleh wali kelas yang masuk bersama dengan 2 siswa yang baru dilihatnya. Saat melihat mereka, Yongshan jadi antusias. Lejin lalu bertanya apa dia mengenal mereka. Yongshan menjawab jika dia tentu saja mengenalnya. Dia adalah Shin Yona, cucu pemilik perusahaan terbesar di Korea, SW Group. Di sampingnya itu Go Seokju. Dia berteman dengan Yona sejak kecil. Mereka selalu terlihat bersama. Kabarnya dia dibesarkan untuk menjadi sekretaris sekaligus pengawal Shin Yuna. Wali kelas selalu berkata, karena dia merasa sudah banyak orang yang mengenal mereka berdua, jadi perkenalannya singkat saja. Setelah 2 tahun belajar di Amerika, mereka berdua akan bergabung di kelas ini. Preman kelas yang mendengar itu jadi kesal karena mereka sekarang ketambahan orang kuat lainnya. Sedangkan si Kiribo berpikir jika dia tak boleh macam-macam sampai lulus. Yongshan akhirnya mengerti kenapa bangku kelas mereka bertambah 2. Ternyata itu karena mereka berdua. Semua siswa melihat Shin Yuna terpesona oleh kecantikannya. Ya, kecuali tentu saja Yu Lejin. Go Seokju di belakangnya tiba-tiba bertatapan dengan Lejin. Dan Yuna juga memperhatikan Lejin. Setelah duduk, Yuna bertanya, siapa Lejin? Apa dia seorang artis? Seokju bilang, jika dia tak ada dalam data yang diterima olehnya minggu lalu. Tapi dia akan memeriksanya lagi nanti. Yuna lalu melihat ke arah Lejin, dan Lejin juga menoleh ke belakang. Yuna tersenyum melihatnya, tapi Lejin tak peduli dan kembali melihat bukunya. Dan Yuna jadi kesal karena dicuekin oleh Lejin. Di bangkunya, Yongshan bertanya, apa ada tempat yang ingin Lejin kunjungi nanti? Karena tak punya ide, Lejin menyuruh Yongshan untuk menentukan. Yongshan lalu mengajak Lejin untuk pergi ke warnet. Lejin kaget mendengarnya. Yongshan menjelaskan kalau di dekat sini ada warnet yang baru saja mengupgrade PC-nya dan tempatnya juga bersih. Lejin lalu mengingat saat dilatih oleh Letnan Kam. Hari ini mereka akan belajar kursus hidup normal. Dia lalu berkata ada satu hal yang wajib diketahui anak SMA di Korea, yaitu warnet. Dia lalu menyuruh Lejin mengulanginya. Letnan Kam lalu menjelaskan kalau warnet itu adalah tempat penyewaan komputer yang bisa digunakan siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Lejin lalu bertanya, apa yang orang lakukan di sana? Letnan melanjutkan, di warnet kebanyakan orang ada yang browsing atau menonton video, tapi sebagian besar bermain game. Biasanya,
untuk anak SMA, 90% dari mereka pasti bermain game. Legend terkejut mendengar presentase yang sangat besar, lebih dari 90%. Letnan Kang lalu menjelaskan beberapa game yang wajib dia ketahui, dimulai dari Legend of League dan Battleground, dan Legend terus mendengarkan. Lalu, seluruh kadet bermain PC bersama Legend. Kembali ke saat ini, Legend akhirnya tahu kalau informasi yang diberikan Letnan itu benar. Yongshan juga bilang kalau mereka bisa makan mie di warnet, dan kalau sempat mereka bisa pergi ke Koka. Legend juga sudah pernah mendengar tentang itu. Dia masih mengingat perkataan Letnan. Tempat selanjutnya yang sering didatangi oleh anak SMA adalah Koka, yaitu Koin Karaoke. Di tempat ini, seseorang bisa bernyanyi setelah memasukkan koin. Letnan lalu menyuruh Legend menyiapkan beberapa lagu sebelum pergi ke sana. Nanti dia akan mengirim beberapa lagu populer zaman sekarang, dan Legend harus menghafalnya. Yongshan heran melihat ekspresi Legend yang sangat serius. Dia penasaran, apa Legend tak suka dengan mie ataupun Koka, atau dua-duanya? Akhirnya, bel pulang sekolah berbunyi dan kebanyakan siswa pulang. Yuna melihat Legend pulang dari jendela, lalu Gyeoksu memberitahunya nama Legend. Yu Legend, umurnya 18 tahun, dan dia kakak laki-laki dari Yu Dayun. Yuna terkejut, lalu bertanya, apa benar Legend itu kakaknya Dayun? Bukankah Dayun tak punya keluarga lain selain kakeknya? Gyeoksu membenarkannya. Sejak kecelakaan yang merenggut orang tua dan kakaknya, Dayun hidup berdua dengan kakeknya. Yuna heran mendengar itu. Gyeoksu melanjutkan, selain keanehan bahwa kakaknya yang meninggal tiba-tiba muncul kembali, waktu pindahannya Legend juga tepat seminggu sebelum kedatangan mereka. Sepertinya mereka harus menyelidiki Yu Legend lebih jauh lagi. Dan berakhirlah kisah Yu Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.